Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Kefas Ivander untuk perdagangan esok hari yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Ada Akra, saham pilihan yang direkomendasikan pertama, buy on breakout, supportnya di 4.100, resistennya di 4.490. PMRI buy on weakness di support 6.800, resisten di 7.450 dan ISSP buy on break di support 282, resisten di 326 dan Antam juga direkomendasikan buy on weakness, resisten 2690 dan supportnya ada di 2240. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Pak Kefas, kita lanjutkan kembali, sudah ada telepon yang masuk, kita akan coba sapa Pak. Halo, dengan siapa di mana? Selamat sore Pak David, ya. Saya Henry dari Tangerang Selatan. Baik, sudah ada Pak Kefas, Pak Henry, silakan Pak. Selamat sore Pak Kefas. Ya Pak. Saya mau tanya untuk saham Antam. Ya. Tadi pagi sempat naik lumayan kencang, apalagi mungkin dengan sejalan dengan kenaikan harga nikel. Tapi kemudian di sesi kedua turunnya bahkan kemudian jadi merah. Seperti itu. Itu kenapa ya Pak? Dan kedepannya gimana untuk Antam ini? Pak Henry sudah ambil posisi di level berapa Pak? Wah tinggi Pak, 3.000. Makanya saya tadinya sudah seneng, udah mulai naik nih, tapi ternyata turun lagi gitu. Terus kemudian saya mau tanya untuk yang saham kedua, Friend. Itu bagaimana ya support resistennya ke depannya untuk jangka pendek seminggu sampai 1 bulan sampai akhir tahun juga gitu. Seperti itu aja. Ambil posisi berapa Friend Pak Henry? 92. 92 ya Pak. Baik. Itu saja ya Pak? Ya. Itu saja Pak David. Baik, terima kasih Pak Henry di Tangerang Selatan. Pak David dan Pak Kefas. Ya. Untuk Antam. Nah, langsung saja kita jawab Pak Kefas, kebetulan Antam juga Anda rekomendasikan dan masuk ke dalam saham pilihan untuk perdagangan hari ini. Tadi support di 2240, resisten di 2690. Pak Henry di Tangerang punya Antam di level 3000 cukup tinggi, sudah berharap naik tadi tapi ditutup di zona merah ini di penutupan sesi kedua hari ini. Kemudian saya akan coba sapa juga Bapak Anggiat di Bekasi, kebetulan juga nanyakan Antam, beli di 2.600. Analisis Anda Pak Kefas, mungkin dari pergerakan teknikalnya sepanjang hari ini, pelemahan yang terjadi Pak Kefas? Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk Antam, kenapa saya juga salah satu saham yang saya rekomendasikan juga untuk sedang saya pantau ya, mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Jadi Antam ini sudah lama sideways gitu ya, pergerakannya itu range-nya dari 2.200 sampai 2.700, bolak-balik di situ. Makanya saham ini sedang saya pantau. Kenapa? Karena ketika sideways-nya sudah selesai, biasa harganya cenderung lebih kuat pergerakannya, baik itu break resistance atau baik itu break support. Ya, berharapnya sih kita pasti berharapnya break resistance ya atau break atas. Nah, akan tapi kalau hari ini turun, menurut saya juga wajar. Kenapa? Karena memang tadi di level 2.600-an ke atas ya, 2620, 2630 itu memang resistance sebelumnya. Nah, belum dikasih naik ya Pak ya. Jadi mungkin salah satunya juga banyak yang aksi profit taking mengingat di situ resistance. Nah, buat yang belum masuk biasanya kita menunggu itu memang harganya beneran bisa di atas resistance, bertahan di atas resistance atau tidak. Kalau bisa bertahan, kita bisa ikutin buy on break. Nah, untuk yang sudah punya posisi tadi di level 3.000-an, di level 2.700, kalau masih kuat untuk nahan, menurut saya boleh ditahan sih ya. Akan tetapi kalau sudah di bawah level 2.200, menurut saya prefer untuk cut loss. Gitu ya. Kita tetap disiplin aja, nggak apa-apa. Karena artinya dia sudah break support. Kalau break support nanti takutnya bisa dibawa makin turun. Ya, tapi selama di range 2.200 sampai 2.700 ini memang pergerakannya masih sepi di situ-situ aja. Ya, kalau di atas 2.700 nanti tiba-tiba break di atas, kita berharap bisa bullish lagi. Oke.
Di 3.000 tidak direkomendasikan averaging down, Pak Kefas? Boleh kalau misalnya mau di 2.200 tuh ya, dekat-dekat support, Iya. misalnya di 2.200, 2.180 dekat support gitu ya, itu boleh dikonsider untuk averaging. Baik. Ya, tapi kalau sampai tertembus supportnya ya berarti harus siap cut loss, trading plan-nya gagal. Oke. Jawaban untuk Pak Henry di Tangerang Selatan, Antam di 3.000, Pak Angkiat di Bekasi, Antam di 2.600. Pertanyaan kedua ada Friend di 92, masih dari Pak Henry Tangerang Selatan, support dan resistennya Pak Kefas? Ini Friend agak berat juga ya, karena secara tren memang ini sangat-sangat downtrend ya. Support terdekat mungkin di level 75 ya, di level 75. Kalau sebenarnya ini juga sudah dalam posisi tembus support ya, support terakhir tuh memang di 94 gitu, support sebelumnya. Jadi selevel 94 tertembus, arahnya ke bawah mungkin bisa sampai level 75. Ya kalau ngikutin aturan money management sebenarnya menurut saya boleh dikonsider untuk cut loss dulu. Nanti kalau sampai di bawah dekat support boleh masuk ya. Cuma Friend ini memang suka banyak kejutan ya, jadi mungkin kuartal 3 nggak tahu laporan keuangannya bisa grow lagi atau enggak. Kalau grow lagi sebenarnya Friend ini masih punya potensi ya. Oke. Baik, jawaban untuk Pak Henry dari Tangerang Selatan, Antam dan Friend, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kefas, tadi untuk saham pilihan baru Antam yang Anda jelaskan, bagaimana untuk AKRA, BMRI, ISSP juga direkomendasikan Pak Kefas. Analisis singkat Pak, untuk ketiga saham lain yang direkomendasikan. Oke, untuk AKRA secara fundamental juga kuat ya, fundamentalnya juga bertumbuh, secara teknikal dia juga masih dalam uptrend, dana asing terus bertambah di saham ini, sudah mendekati level resistance, jadi kalau bisa buy on break ya, bisa breakout resistance, potensinya bisa masih naik lagi ya untuk AKRA, jadi kita riding uptrendnya seperti itu AKRA. Untuk Bank Mandiri juga tadi ya, Bank salah satu pengangkat untuk IHSG, Bank Mandiri juga fundamentalnya kuat, pergerakannya juga bagus dan asing juga bagus. Consider untuk buy on support mengingat harganya sudah agak tinggi ya. Kalau misalnya nanti terjadi koreksi, seperti tadi saya bilang, kalau koreksi 10% menurut saya itu masih sangat wajar ya. Target buy mungkin bisa di 6.800 kalau koreksi. Oke. Ya. Kalau untuk ISSP ini salah satu perusahaan yang small cap ya, cuma punya fundamental yang kuat. Dekat-dekat laporan keuangan kuartal 3 ini kalau ada kejutan, earnings-nya bagus, harusnya bisa meningkat, mengingat secara fundamental ini saham juga masih murah. Secara tren dia juga sedang berjuang untuk tembus resistance. Jadi ketika resistennya tertembus, harapannya harganya bisa bullish terus. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Di WhatsApp interaktif kami cukup banyak yang masuk Pak Kefas. Kita akan coba ulas sambil menunggu partisipasi dari penelpon ini. Kita akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. AGEI hari ini hampir auto reject bawah. Prospeknya bagaimana untuk 1 minggu ke depan? Bisa masuk di harga berapa? Ini AGEI kemarin sempat tersengat oleh kebutuhan dari gas medis. Tampaknya momentum itu sudah lewat. Bagaimana Anda melihat prospek dari AGEI ke depannya, Pak Kefas? Oke, untuk AGII sendiri ya, seperti tadi Mas Devi bilang, momentumnya juga nggak terlalu ada lagi gitu ya, karena kemarin kan karena ada COVID dan segala macam, kebutuhan gas meningkat. Sebenarnya ini koreksi juga menurut saya masih koreksinya wajar ya. Saat ini di 1440 memang itu di area supportnya, dan penurunan ini juga volumenya kecil, jadi menurut saya seharusnya masih bisa uptrend lagi kalau nanti misalnya kuartal 3 laporan keuangan sudah rilis gitu ya, itu hasilnya bagus, harusnya mungkin untuk AGII bisa meningkat lagi. Mengingat kuartal 2 laporan keuangannya juga bagus ya. Jadi kalau kuartal 3 bagus, mungkin ada momentum untuk naik lagi. Hari ini